Lajuardiati, CGP Angkatan 11 dari Kota Bandung. Berikut aksi nyata 1.4 budaya positif yang saya lakukan di SDN 184 Buah Batu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PKK SDN 184 Buah Batu. Alhamdulillah, wassallallahu. Sekarang kita melaksanakan diseminasi Ibu Sani ya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang mana di sini akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Alhamdulillah wassallallahu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan dan juga ilmu ya yang berguna dari calon guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ibu Sani dapat bermanfaat bagi kita dan bisa diimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing. Alhamdulillah SD 184 Buah Batu memiliki 4 calon guru penggerak dan yang lainnya mohon untuk ikut serta ya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh calon-calon guru penggerak kita. Ya. Mudah-mudahan kualitas pendidikan di SD 184 Buah Batu lebih baik lagi, ya, lebih meningkat lagi di sini dan juga bisa berbagi praktik baik ya. Kami di sini bisa berbagi praktik baik pada PTK-PTK yang ada di SD 184 Buah Batu. Mungkin saja dari Ibu. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya bisa mengikuti diseminasi ini dan juga bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa menerapkannya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Itu saja, tetap semangat ya dan tetap belajar. Itu saja dari Ibu. Cukupkan dengan lebih terkidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya diberikannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam aksi kegiatan aksi nyata 1.4 ini, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini saya mau bantu dulu. Nanti boleh dijawab ya oleh Bapak Ibu Guru. Enggak cakap, tapi uhuy. Boleh? Buah mangga, buah duku. Daun salam dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Sani Lajuardiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandung. Perkenalkan, di sini ada foto saya di wajah saya. Nah, kebetulan saya belajar mengenai konsep inti budaya positif. Ada beberapa materi yang saya pelajari dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Tapi saya hanya mengambil 2 materi yang akan saya paparkan hari ini, yaitu mengenai posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru ini terdiri dari 5. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia.
Penghukum biasanya memiliki suara nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghadik gitu. Nah, posisi kontrol penghukum ini kadang-kadang ya, ibu bapak guru, saya pernah alami gitu ketika belum belajar disiplin positif ini gitu. Ketika anak melakukan kesalahan, misalnya dia tidak membawa atribut dengan lengkap gitu ya, ketika mau ujian gitu, saya hukum dengan cara dibanding. Ternyata itu salah, karena itu tidak berkorelasi antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan, ditambah lagi dengan hukuman secara fisik ya. Nah, setelah belajar mengenai disiplin positif ini, saya jadi merasa, oh ternyata selama ini saya belum menjadi guru yang baik, karena dengan belajar ini saya jadi memahami apa yang harus saya lakukan, diperbaiki sedikit demi sedikit gitu ya. Ibu bapak guru ada yang pernah mengalami hal tersebut? Menjadi penghukum? Pernah ya, sama kita juga Bu. Disuruh ke depan. Gimana Bu Kokom ceritanya disuruh ke depan? Karena apa? Yang kami bacakan tugas nomor 1, jadi menulis di depan. Iya, anak yang tidak mengerjakan tugas disuruh ke depan untuk menulis, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah ini juga saya sering kayak gini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan terasa lembut, seperti ibu sangat kecewa sama kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu, sedih nggak ya mereka? Nah kadang-kadang sebagai guru juga kan ketika dia anak berperilaku tidak sesuai seperti itu ya, saya juga kadang melakukan hal seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Biasanya pembuat rasa bersalah ini memiliki nada yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh meratap pada anak dan lesu. Ya, merapat pada anak dan lesu gitu. Ibu itu kecewa deh sama kamu. Kok kamu dari kemarin ibu lihat udah ngerjain PR. Gimana kalau orang tua kamu tahu, mama kamu tahu gimana? Sedih nggak mereka? Bisa gitu. Nah, ibu bapak guru ada yang pernah mengalami hal tersebut? Sering ya. Gimana Bu? Ada pengalaman, boleh bercerita Bu Mega barusan begitu sering. Gimana Bu Mega ceritanya? Apa ya? Ya terkadang kita secara tidak sadar kita sudah buat mereka itu merasa bersalah gitu ya, tanpa disadari, padahal mah nggak niat gitu ya, itu membuat mereka merasa bersalah. Tapi kadang secara refleks guru kadang, kamu tuh kok begini terus, kapan kamu berubahnya, kapan mau dirinya kok kayak gitu terus, nanti besarnya menjadi apa? Saya tapi kalau udah itu suka sadar, oh nanti malah jadi labeling gitu ya, label si anak nanti si anaknya kecewa ya, kayak tadi kecewa aku kata ibu aku tuh gini terus, jadi takutnya merasa kadang suka apa ya, suka keceplosan baik itu bisa spontan gitu. Yang ketiga ada teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya, atau ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti Bapak bantu misalnya, atau nanti Ibu beresin gitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman. Murid merasa kecewa dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, untuk posisi teman ini biasanya nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi pada posisi kontrol teman ini biasanya kita akrab dengan murid gitu. Iya, dekat dengan anak gitu, merangkul gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti ibu bantu gitu. Tapi kalau kita melakukan terus hal tersebut, nanti anak itu akan merasa nggak apa-apa deh, aku ngerjain juga dan nanti juga dibantuin sama guru gitu. Jadi akan ada hal negatif yang membuat mereka terbiasa gitu. Oleh sebab itu, nah posisi teman ini bisa digunakan untuk kita mengajak ngobrol, tapi tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Ada ibu, bapak pengalaman seperti ini, posisi teman? Kalau diajak ngobrol ditanya si anak itu kan untuk mengalihkan supaya merasa tidak perasaan kayak dukung ya. Iya. Sebenarnya kita nanya arah masalahnya kemana. Iya. Suka ditanya hari ini udah di rumah dengan siapa, belajar dengan siapa. Kalau misalnya kurangnya, pernah kan saya juga ke anak beberapa kali si anak kan nggak pernah nulis sebenarnya. Nah soalnya tanya ketin, ajak ngobrol di rumah sama siapa, sama ini. Dan ini juga, nah sekarang diajak ke anak, bisa nggak kalau misalnya, misalnya ada anak ya A, bisa nggak kalau A sekarang kan punya adik, kalau adiknya nggak belajar kita kan lihat kakaknya, kalau kakaknya belajar, mamanya kan pasti senang juga. Dan dari situ kan anak mulai terbuka ngomong, sedikit-sedikit memang mau menulis, gitu meskipun itu termasuk dari posisi kontrol teman. Bukan Bu, kalau yang Ibu Koko melakukan itu adalah posisi manajer. Satu, Bu Koko mencari tahu permasalahan kenapa anak tersebut tidak mengerjakan. Yang kedua, terus Ibu Koko bertanya permasalahannya. Yang ketiga, Ibu membantu mencarikan solusi untuk anak tersebut mengerjakan tugasnya. Itu adalah posisi yang paling kita harapkan sebagai guru. Jadi itu hebat banget. Tepuk tangan dulu Bu Koko, kita hebat Bu. Tepuk hebat. Oke, selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, ini saya posisi pemantau. Ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, kamu tahu kan peraturannya apa? Kamu kenapa nggak mengerjakan tugas? Kan sudah kita punya kesepakatan kelas. Kamu tahu kan hukumannya apa? Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau biasanya suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, gitu. Misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, posisi pemantau ini menanyakan, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kan sudah ibu kasih tahu, udah ada di grup WA kayak gitu. Tahu kan hukumannya? Nah, seperti itu kalau posisi pemantau. Ada ibu bapak guru pengalaman menjadi posisi pemantau? Ada, Buros? Gimana Buros? Saat anak untuk membuat kesepakatan kelas, terus ada yang melanggar, langsung anak tersebut, ya mohon maaf saya tadi terlambat datang ke sekolah, jadi harus bagaimana? Ya Bu, nanti pulangnya saya mau piket dan piket, karena itu sudah kesepakatan di dalam rumah. Bagus, jadi antara sanksi dan kesalahannya masih termasuk satu korelasi gitu ya, ada terlambat nggak piket gitu ya, akhirnya dia pulang sekolah jadi piket dulu gitu ya. Dan ini dia posisi control manager.
Ini adalah posisi terakhir yang dimana diharapkan setelah mempelajari ini, saya berharap saya dapat menjadi posisi control manager. Posisi control manager adalah posisi di mana guru tersebut adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Apa itu restitusi akan kita bahas setelah membahas 5 posisi kontrol ini ya. Di manajer, murid dijadikan untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan Allah. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tadi seperti yang dicontohkan oleh Ibu Kokom ya, ketika anak tidak mengerjakan PR, ditanya alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR, terus diberikan solusi juga untuk memecahkan permasalahan anak tersebut gitu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid dianggap belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman. Manajer biasanya suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, jadi bahasa tubuhnya itu kayak teman, cuman bedanya dia itu mengarahkan anak untuk mengetahui kesalahan dia itu apa, gitu, kesalahan anaknya apa, terus dibantu untuk berpikir sendiri kalau misalnya mereka akan melakukan kesalahan tersebut, kira-kira pemecahan masalahnya apa yang bisa dilakukan oleh anak. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit-sedikit mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah suatu sikap yang diambil oleh guru dalam menangani permasalahan anak dengan langkah-langkah yang akan membuat anak kembali menjadi sadar, namun sadarnya itu bukan faktor eksternal melainkan dasar dirinya sendiri. Nah, untuk segitiga restitusi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimatnya itu yaitu ketika anak berbuat salah itu, saat kita tanya itu, kita meyakinkan kepada anak bahwa kita juga pernah berbuat salah sehingga mereka tidak merasa insecure gitu. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya ingin mencari solusi dari masalah ini. Yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Adapun contoh variasi kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh variasi kalimatnya itu, apa keyakinan kelas yang kamu percayai? Atau ingat nggak keyakinan kelas kita apa aja? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Oke, selanjutnya ada, yuk kita simak kasus-kasus berikut. Soal kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah, ulang warna sepatunya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri kelas tanpa alas sepatu. Hal ini untuk zaman saya waktu SMP, SMA, hal ini kayaknya mudah dilakukan dan saya juga menyadari ya udahlah gitu ya, ngelakuin kesalahan gitu. Tapi ternyata setelah belajar disiplin positif ini ternyata hukuman-hukuman yang pernah saya rasakan alami yang dulu ini berarti sebenarnya tidak sesuai dengan disiplin positif yang seharusnya diberikan kepada anak gitu. Oke, Ibu Bapak, saya berikan waktu untuk membaca soal tersebut dan mencernanya. Nanti akan ada soal yang harus dikerjakan. Ya, tadi masih ingat tidak 5 posisi kontrol guru? 1 teman, 1 manajer, pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer gitu. Terus tadi ada langkah restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kembali ke menanyakan keyakinan. Ya. Nah, soal yang barusan ada kaitannya dengan 5 kontrol guru dan restitusi tersebut.
Ya boleh berdiskusi ya ibu bapak guru sesama teman sebangkunya. Ya boleh bapak ibu berdiskusi ya, saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi sama ibu. Saya Mega mana Bu Mega? Ya, bagaimana Bu Mega? Ya Bu, saya mencoba ya Bu ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Mungkin sebagai penghukum sepertinya. Ya, alasannya apa Bu Mega sebagai penghukum? Karena tadi ketika sudah ini kan langsung ditegur Sabrinanya ya. Kenapa langsung ini kan tidak menerima alasan apapun, dan kalaupun ingin ikut pelajaran Sabrina harus mencopot sepatunya, dan akhirnya Sabrina tidak memakai sepatu selama pembelajaran, dan akhirnya seharian Sabrinanya tidak mau keluar kelas, tidak istirahat, tidak kemanapun, akhirnya ya merasa malu, dihukumkan kan itu. Betul sekali Bu Mega. Terus Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Nah, bila Bapak Lukman menjadi posisi seorang manajer, Pak Lukman tidak akan langsung menegur di tempat. Mungkin setelah selesai pembelajaran atau Pak Lukman nanti akan memanggil Sabrina ke ruangan yang tanpa anak-anak yang lain ya, ke ruangan guru mungkin atau ke ruangan yang mereka ya. Dipanggil Sabrinanya, kemudian ditanya apa alasannya kenapa Sabrina sampai tidak memakai sepatu hitam tidak sesuai dengan aturan hari itu. Mungkin ditanya baik-baik, menstabilkan dulu kondisinya dan memvalidasi kesalahannya supaya Sabrina menjelaskan kenapa Sabrina bisa sampai salah memakai sepatu, dan memvalidasi kesalahannya bahwa Bapak juga mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan mungkin yang terakhir yaitu ketika Sabrina sudah sadar apa yang menjadi kesalahannya, Pak Guru tersebut mengembalikan Sabrina untuk menanyakan ke keyakinan kelas atau ke aturan hari itu. Aturan itu harus memakai sepatu warna apa. Mungkin itu dosennya. Wes hebat sekali Bu Mega. Tepuk hebat dulu untuk Bu Mega. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Bu Mega sepertinya paham sekali untuk kasus untuk manajer ya, seorang manajer, dan tadi segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi katanya menstabilkan identitas, lanjut memvalidasi kesalahan pada anaknya, terus menanyakan keyakinan sekolah. Coba kita cek. Ya, betul sekali sebagai penghukum karena terlihat tegas dalam kalimatnya ya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang bukan sepatumu, ya. Terus Sabrina ini sampai seharian tidak boleh pakai sepatu, jadi bikin dia itu minder dan malu. Ketika ketemu dengan teman-temannya, akhirnya dia mengurungkan diri di kelas karena malu gitu. Sebagai posisi penghukum. Nah, bila Pak Lukman menjadi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, pasti seorang manajer itu akan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, tadi contohnya yang Bu Mega berikan, apa lagi Bu Mega kata Bu Mega? Dipanggil dulu Sabrinanya. Dipanggil dulu. Jangan langsung di tempat ke ruangan. Ya. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, ditanya dulu apa alasannya kesalahan. Ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya dan kembali ke keyakinan. Siap, mantap Bu Mega. Oke, berikutnya ada kasus, soal kasus
Yang Banyak kedua, sekali kan kasus. Iya. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahkan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saja sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama bersandar gurau kembali. Oke. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Coba. Boleh ya ibu-ibu berdiskusi lagi 5 menit, dibaca lagi soalnya. Oke, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Coba ibu, karena bapak-bapaknya jumatan, maka sudah selesai ibu-ibunya ya. Ibu-ibu mangga, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ya, Ibu Siti. Ibu Suti. Bagaimana? Posisi kontrol apa? Manajer. Manajer, betul sekali. Kenapa manajer? Yang pertama dilakukan memvalidasi dulu kan, Iya. bayangkan. Setelah itu Berikan solusi. Ya, mencarikan solusi. Ya, pada kasus tersebut ada 2 anak, Dino dan Anto. Mereka berkelahi di lapang. Dino menarik kancing Anto sampai 3 kancing Anto terlepas. Lalu dipanggil sama Ibu Suti sebagai kepala sekolah dan ditanyakan ke Anto gitu. Anto sedang emosi, ditanyakan. Bu Suti tidak langsung menjudge atau langsung memberikan hukuman, tetapi dipanggil, ditanyakan baik-baik, terus diberikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, yaitu tadi Dino diminta untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan sebagai guru tata busana. Yuk mencoba memperhatikan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak
sekalian, saya punya sebuah cerita. Nanti bisa ibu-ibu untuk membayangkan mulai menjadi seorang gurunya ataupun siswanya. Jadi ceritanya yaitu di SDN 184 Buah Batu yang tercinta ini, anak-anak kelas 6 biasa piket di pagi hari. Namun ada satu anak namanya Ciki. Ya, harusnya dia itu piket pada hari itu, namun Ciki lebih memilih pergi ke kantin karena Ciki merasa lapar. Belum sempat sarapan karena dia terlambat kesiangan, sehingga dia tidak mengikuti piket dan memilih pergi ke kantin. Namun pada saat di kantin, Ciki merasa bersalah. Aduh, harusnya kan aku piket. Akhirnya Ciki kembali ke kelas. Namun di kelas Ciki bukannya piket, hanya berdiam dan melihat teman-temannya yang sedang piket. Setelah itu Ciki diam-diam keluar kelas lagi, memutuskan untuk kembali ke kantin karena tadi dia ke kantin belum sempat makan. Pada saat Ciki pergi, datanglah Ibu Sani. Datanglah Ibu Sani untuk mengecek kelas dan menanyakan kepada anak-anak siapa saja yang tidak piket. Setelah itu ada temannya yang laporan bahwa Ciki tidak ikut piket. Akhirnya Bu Sani memanggil Ciki. Pada saat memanggil Ciki, Bu Sani berperan sebagai manajer dan menggunakan tadi langkah-langkah segitiga restitusi saat menanyakan kesalahan yang dilakukan oleh Ciki. Nah, Ibu dan Bapak, boleh saya beri waktu 5 menit untuk memikirkan dialog. Boleh menjadi siswa, boleh menjadi cikinya, siswa, atau menjadi gurunya sebagai Bu Sani. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk memikirkan dialog dan tindakannya akan seperti apa, ya. Agar apa? Ketika kita memperagakan segitiga restitusi ini, agar kita lebih memahami bagaimana nanti ke depannya kita menghadapi siswa yang berperilaku tidak baik, agar mereka kembali lagi memperkuat keyakinan sikap positif yang dimilikinya. 2 menit lagi ya, Ibu. Setelah level 1. Oke, waktunya sudah selesai ya untuk berdiskusi. Boleh minta bantuan berarti sekitar 4 guru. Jadi Bu Sani, Ciki, dan teman-teman Ciki yang sedang piket. Bu, siapa yang mau jadi Bu Sani? Oke, boleh Bu Mega jadi Bu Sani. Yang jadi Ciki? Oke, Bu Esti. Teman-teman Ciki yang piket. Teman-teman Ciki yang piket. Oke, Bu Siti dan Bu Ros. Oke, kita mulai sekarang ya. Bu Ros, enggak, Bu Ros temannya Ciki. Lagi beberes dengan Bu Siti. Lagi piket. Sampai dari dulu ya. Ya. Oh, belum makan ya. Ciki dulu. Apa nih, oke susah putih.
Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu guru. Ciki tidak pikir. Abun. Siapa tidak pikir hari ini? Ciki. Mana cikinya? Lagi jajan. Oh, lagi jajan. Ya udah nanti kalau Ciki datang, suruh ke ruangan itu dulu ya. Dikasih jajan ya, Bu, ya? Ruangan itu ya. Siap, Bu. Oke. Mau dikasih jajan dulu? Kasih jajan. Dulu itu. Ini dipanggil. Ciki kata ibu masuk. Ayo Ciki Ciki sudah tinggi. Ciki tahu tidak kenapa ibu panggil? Nah itu Ciki tahu karena Ciki tidak pikir ibu panggil. Kenapa menurut Ciki? Kenapa Ciki tidak melaksanakan piket? Kenapa Ciki tidak melaksanakan piket? Terus lapor ke kantin. Mau apa ke kantin? Oh belum makan, lapar Ciki. Nah kenapa Ciki tidak sarapan di rumah? Oh bangunnya kesiangan. Kenapa sampai bisa kesiangan bangun tidurnya? Soalnya aku malam tidurnya malam banget tuh main game. Oh malam banget main game. Oh, sampai malam banget main game ya? Sampai jam 2 Bu. Iya, Kalau pagi sampai malam Iya nggak apa-apa, itu juga sih pernah melakukan kesalahan. Tapi Ciki jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu lagi ya. Ciki tahu tidak kesepakatan kelas kita apa? tahu Apa? harus menjaga kebersihan kelas. Harus menjaga kebersihan kelas. Nah, kan setelah Ciki melakukan itu, Ciki tahu kan kesepakatan kelas kita apa. Nah, supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti tadi, apa yang harus Ciki lakukan? Supaya Ciki tidak kesiangan lagi dan akhirnya Ciki bisa melaksanakan piket, apa yang harus Ciki lakukan? Kesiangan Bu. Ya kalau supaya tidak kesiangan apa yang harus Ciki lakukan? Tidurnya jangan malam-malam. Ya bagus. Jadi nanti lagi tidurnya jangan malam-malam supaya Ciki tidak bangunnya kesiangan dan Ciki bisa melaksanakan piket ya. Kan kasihan teman-teman yang lain piketnya hanya berdua. Ciki harus bisa bantuin. Nah Ciki sudah menyadari apa kesalahan Ciki dan sudah tahu apa yang harus Ciki lakukan. Nah sekarang Ibu tanya, mulai kapan Ciki mau berubah? Betul. Janji. Ya baik. Mulai besok Ciki jangan main handphone lagi sampai malam dan jangan tidur kemalaman supaya tidak kesiangan ya, agar bisa piket ya. Ya itu saja dari Ibu ya. Terima kasih Ciki. Silakan gabung lagi sama teman-teman ya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah mau memperagakan permasalahan dari segitiga restitusi. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif hari ini selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.